Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil ajizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadratul Mukarramin, marilah kita bersama-sama mengaturkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang berkah ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atlet tabi'in hingga sampai kita semua, semoga kelak dapat dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarramin, para guru-guru simkuring, para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, juga Bapak RW yang selalu menjadi motivator kan dalam kegiatan-kegiatan. Semoga kita semua hadirin jamaah warga RW 27, kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya, kesehariannya di keluarga, di masyarakat, kita termasuk orang-orang yang menjalankan tugas yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tema selintas dan tema yang berat sebenarnya, apalagi membawa kitab Sirrul Asror. Tapi sedikit tidaknya pernah ngalap berkah kan begitu dengan kitab itu dari para guru. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Bahwa yang namanya insan itu terbagi kepada dua, ada jismaniyun, ada ruhaniyun. Ada jismani, jasmun, jismaniyun. Ada ruhani, ruhaniyun. Ada jasmani, ada ruhani. Sering kita mendengar kalimat itu, jasmani dan ruhani. Jismani dan ruhani. Fal jismaniyu insanun amun. Bahwa jisman itu, jisim itu, jismani itu adalah insanun amun. War ruhaniyu insanun khosun. Dan insan itu adalah khosun. Ruhani itu adalah insanun khosun. Mahramun ila watonihi wa huwa al-qurbah. Yang satu mahram, satu frekuensi dengan alamul qurbah. Farjuhul insan ilal am, bahwa kembalinya manusia pada umumnya ila watonihi, kepada tempat asalnya, wa huwa arruju ila darajat, kembali kepada darajat. Bisa babi amalil ilmi syariat, karena sebab ilmu syariat, wa tariqat dan tariqat, wal ma'rifat dan ilmu ma'rifat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hikmatul jami'ah marifatul haqqi idza umila bila riyain wala sum'atin. Hikmah yang luas adalah mengenal Allah yang diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya itu kalau sholat ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar langsung mi'raj, qalbunya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya menghadap kiblat, fisik menghadap ke arah Ka'bah,
kolbunya mengharap ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sholat itu ya jasmani ya ruhaninya langsung fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholatnya baik lahirnya maupun batinnya itu sudah terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa sampai pada dimensi itu, tentunya harus ada belajar. Harus kita mengenal dari tahapan-tahapan dan dari awal-awalnya. Maka kalau kita kaji apa itu ibadah, adalah sebuah ketundukan yang disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Jadi ada ketundukan disertai dengan ketaatan dan kepatuhan. Ya kalau kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat, laksanakan sholat, kita melaksanakan sholat, itu sebuah ketaatan. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat, itu sebuah kepatuhan, dan itu adalah ibadah. Maka berkaitan dengan ini kita kaji dari awal, ya kita kaji di awal. Kalau dulu konsep di tahun itu ya, kalau had subuh itu prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengkaji setiap kitab-kitab turos begitu. Jadi ada bagian-bagiannya yang sudah terpetakan kan. Kang Abdul Qadir kan nganggonya kitabnya Sirrun Nabawiyah kan begitu. Kemudian yang lainnya ada yang fikihnya, ada yang Fathul Muin, ada yang Safinah, ada yang tafsirnya kan gitu. Itu senang gitu. Jadi kitab-kitab itu dikaji. Kenapa mesti kita kaji kitab-kitab itu? Jadi kalau kita mengkaji kitab-kitab yang dikarang ulama, jadi kita jelas fokus dan arahannya begitu. Jadi fokus dan arahannya. Satu saja yang mengarahkan pada syariat, ngabenerkeun sholat gitu kan, dari mulai wudunya, kemudian rukunnya, doanya, bab-babnya, bab sholatnya, sunat-sunatnya, abadnya, hayatnya, sampai sunat-sunat muqayyad rawatibnya terbahas lengkap gitu kan. Ada yang ngebahas itu, ada yang ngebahas berkaitan dengan sirrohnya, lengkap sirrohnya, sehingga kita dengan sirroh itu bisa mencintai Allah dari sisi sirroh, kita bisa mencintai Allah dari sisi fikih, kita bisa mencintai Allah dari sisi akidah kan begitu, sifat-sifat yang wajib di Allah, sifat-sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah, ada yang ngebahas gitu. Jadi lengkap kita bagi-bagi begitu. Nah sehingga pemahaman kita, penguatan kita pada dimensi syariah, pada dimensi akidah, pada dimensi tasawuf itu lengkap. Sebab kalau tidak lengkap nanti bisa jadi pemahamannya terpotong, pemahamannya tidak lengkap, artinya terpotong pemahamannya, sehingga orang mengatakan tidak wajib belajar tasawuf. Apa itu tasawuf? Kan begitu. Padahal tasawuf turunan dari ihsan. Ihsan itu bagian daripada rukun agama. Ilmu ketika ditanya mal Islam, ketika ditanya mal iman, ketika ditanya mal ihsan. Ketiga-tiganya itu adalah rukun agama yang harus lengkap oleh kita dipelajari begitu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sudah dipastikan kalau kita tidak mempelajari itu karena levelnya ma'rifat pada tasawuf amali dan tasawuf nadori, maka bisa dipastikan tidak akan pernah mengenal Allah. Tidak pernah mengenal Allah. Maka ibadah pada level syariat itu adalah dengan gerakan, dengan ucapan, level ibadah pada level iman dengan yakin, dengan ingat, dengan level ibadah pada makom ihsan, yaitu ya dengan rasa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kaji dari itu. Kita teringat baginda Rasulullah dulu ketika membagikan harta gonimah, rampasan. Ada seorang yang di situ berkata, "Ya Rasul, sing balik atuh babagi teh sing adil." Kalau Umar kan langsung ngangkat pedang kan begitu, langsung mau marah kan. Jangan Umar.
Itu adalah Dzul Khuwaisirah yang mengatakan bahwa baginda Rasul pun yang begitu adil, yang begitu bijaksana pun dikatakan tidak adil. Kemudian ke sini turun juga termasuk pada yang membunuh Sayyidina Ali, Abdullah bin Muljam. Itu kan ahli ibadah. Itu ada ahli ibadah, ahli puasa. Tapi karena dia merasa yang paling bagus, merasa yang paling baik, ibadahnya Ali pun dikatakan salah. Kenapa? Karena Abdul bin Muljam tidak menerima pendapat kebenaran dari kelompok yang lain. Tidak menerima kebenaran dari guru-guru yang lain. Jadi yang benar itu adalah pemahaman dirinya, pemahaman kelompoknya. Kalau ada yang begitu, berarti nanti akan rusak agama. Sayyidina Ali saja dibunuh. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita komprehensif mempelajari berkaitan dengan ilmu agama itu. Nah maka fikihnya kita pelajari, hadis-hadisnya kalau di pesantren itu dari mulai Sapinah, kemudian Riyadul Badi'ah, Bajuri, Fathul Mu'in, Ya Anah, kemudian kesananya Bidayatul Mujtahid, Iqna, itu dipelajari. Jadi belajar fikihnya itu tidak langsung truk dari hadis. Kalau hadis itu kan truk kan begitu, mana dikumpulkan hadis-hadis tentang itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Para ulama menuliskan begitu dari awal sampai akhir. Maka penting dipelajari karya-karya ulama yang dahulu itu. Ulama-ulama yang dahulu yang jelas, mereka ahli hadis, nulis fikih berdasarkan hadis, ditulis prak-prakan anak lengkap. Belajar tafsir juga sama, lengkap dari mulai tafsir bil maksur, ditafsirkan hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, kemudian kadiyana birroi, tapi tetap juga ada hadis-hadisnya. Begitu lengkap belajar itu. Kemudian belajar akhlak, belajar ilmu tasawuf, belajar lengkap juga dari situ, dari mulai pengertian sampai amali, sampai tasawuf nadori, terus lengkap sampai sini sehingga lengkap pemahamannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dua dimensi yang ada pada manusia, jasmani dan ruhani. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruhani. Kalau jismani ini, jasad ini, kalau jasad ini itu adalah baju yang akan ditinggalkan di kubur. Kenapa kita disebut kembali kepada Allah, kembali kepada Allah? Yang kembali kepada Allah itu siapa? Yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita, ruhani kita. Dari mulai alam ruh, kemudian ke alam, diturunkan ke alam malakut, ke alam malakut, kemudian diturunkan ke alam jabarut, kemudian diturunkan ke alam nasut, alam mulki. Di dunia ini tadinya bersama ruh Allah, bersama Ruhul Qudsi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh itu semua ruh itu ditanya, dan ruh itu semuanya menjawab qalu bala syahidna, bahwa Allah adalah Tuhan kami. Sudah bertauhid, sudah mengenal Allah, sudah tahu bersama Allah. Nah, nanti akan kembali lagi ke sana. Akan kembali lagi ke alam sana, ke alam, kalau dia dalam di bahasa ini alam kurbah. Kalau bahasa yang lain ada alam lahut. Jadi ruh kita itu nanti akan kembali lagi ke sana. Kemudian turun ke dunia ini, dibungkuslah dengan baju pakaian jasmani. Jasmani ini adalah pakaian. Dan ini fisik ini dikubur lagi di tempat lagi di situ. Di kuburan yang ukurannya 2 meter atau lebih kan begitu ya Pak Ere, pernah ngukur Pak Ere enggak? Nah, itu di situ kita disimpan. Yang kembali lagi kepada Allah itu ya ruh kita yang dipertanggungjawabkan itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk pada di dalam kitab Nasaihul Ibad dinamakalah yang 333, 22, 444 begitu kan. Salah satunya yang berbahagia itu adalah orang yang sudah mempersiapkan kuburannya sebelum dia dikubur. Sudah mempersiapkan kuburnya sebelum dia dikubur. Artinya ketika dia akan kembali kepada Allah, dia sudah punya banyak persiapan sebelum dikuburnya. Sebab yang kembali itu adalah ruh kita kepada Allah. Nanti yang ditanya diperjawabkan adalah itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita akan kembali kepada Allah, maka ada jalan
yang disebut dengan cara-cara bagaimana kita bisa lebih ke jalan yang dilalui. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir kita sholat. Sholat itu adalah jalan. Jalan kembali kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zakat. Zakat juga sama, adalah jalan, thoriqo, jalan untuk bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada makam syariat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah zahir, ibadah yang nampak, yang kelihatan, yang diturunkan dari yang diturunkan daripada ilmu syariat, yang diturunkan daripada syariat. Puasa nampak orang berpuasa, bapak tidak makan, tidak minum, padahal aya tuangan dipayun tapi teu wantun dituang. Itu karena nampak ibadah zahir. Bapak sholat berjamaah di masjid katingali gerakanana, ucapanana terdengar, itu kan ibadah zahir, ibadah yang nampak, ibadah yang dapat kelihatan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang disebut dengan ibadah zahir, ibadah jasmani. Jadi sakur-sakur perbuatan ketaatan, sakur-sakur perkataan bentuknya ketaatan, itu adalah ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Tadi beres sholat, kita baca zikir sederhana, zikir maksurat, kemudian kita lanjutkan dengan subhanallah, alhamdulillah, kemudian diakhiri dengan amin berjamaah. Dalam salah satu hadis Muslim disampaikan, mada abdun ba'da kulli maktubatin wa ammana ba'duhum illa ajabahullah. Tidak semata-mata ada seorang hamba berdoa, kemudian yang lainnya mengaminkan, kecuali doa itu akan diijabah oleh Allah. Makanya kalau tradisi, banyak tradisi, dikirnya jahar, kemudian diakhiri dengan amin bersama, itu. Karena ada hadis itu. Memang illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah. Kalaupun ada dikirnya yang keras, misalkan terdengar, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kana fi ahdi Rasulillah SAW. An-narok as-saut ba'da kulli maktubatin kana inda Rasulullah SAW, karena ahdi Rasulullah SAW, bahwa mengeraskan dzikir ba'da sholat maktubah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada dzikir yang keras, nah kalaupun ada dzikir yang jahar, itu dzikir keras salah satu dalilnya jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah, perbahaluilah iman kalian dengan memperbanyak bikasrati qauli, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terdengar oleh telinga, dikeluarkan oleh mulut. Itu dikir jahar, terdengar. Kalaupun ada yang dikira tekudu tarik-tarik teuing da Allah mah teu bonge, ada namanya dikir siri. Wadkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu fi nafsika, di dalam kolbumu. Wadkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu fi nafsika, tadarruan wa khifatan, dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa takut. Duna jahri minal qaul, tong tarik-tarik. Cukup dirimu, hatimu yang mendengarkan itu. Bil gudui wal asal, siang, malam, pagi, sore, lagi tidur, lagi aktivitas apapun, dimanapun, lakukanlah. Maka dzikir sir itu, dzikir laun itu perintahnya. Jadi ada dzikir jahar, ada dzikir sirri. Jadi itu juga sama ibadah. Sama ibadah, bentuk ibadah, bentuknya zikir. Nah kalau zikir pada level syariat tadi ya gerakan, ya ucapan. Nah kalau zikirnya pada makom iman, yakin. Iman itu isinya adalah faham dan yakin. Kalau syariat isinya ilmu dan amal. Tuh, jadi ibadahnya ada ilmunya, ada amalnya. Kalau pada iman ada paham, ada yakin. Nah, kalau pada makom pada makom ihsan, makom tasawuf, dikirnya itu ya satu dengan cara jahar dengan amali tadi. Kalau nadori itu cukup dipandang. Jadi ketika fa'inna matuwalu pasama wajhullah. Jadi kalau orang yang sudah tembus, sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terlihat, yang nampak adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Si barat orang
ibarat suami ditinggalkan istrinya sudah 3 bulan duduk di depan duduk di depan di ruang tamu, lihat taplak meja yang hasil sulaman istrinya. Dia pegang sulaman itu, dipegang, dielus-elus sulaman itu. Yang disebut adalah mama, mama, mama. Padahal yang dipegang taplak meja, tapi yang disebut mama. Itu sudah tembus langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi kan yang ingat adalah mama, padahal yang dipegang adalah taplak meja. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kalau sudah di sana, kalau sudah marifat, itulah dimanapun Allah bersamanya, makanya wajar. Alainalillah khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang sudah bersama Allah itulah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini sering diulang-ulang, ini penting diulang-ulang supaya ibadahnya bisa semakin mantap. Itulah ibadah, ruhnya bersama Allah, lisannya, jasadnya melaksanakan ibadah, tidak pernah meninggalkan syariat. Nah, kalau tadi sudah nampak, ibaratnya kalau 3 rukun yang tadi, ibaratnya kalau syariat itu adalah kulitnya, bisa terlihat kadu kulitnya, ada cucukan kan begitu. Kalau gajah kan makan kadu dengan cucuknya. Nah gitu. Kalau kita kan di bawah kulit itu ada isinya, yaitu isi kadu, isinya ada kadu. Nah kalau sudah ada isinya, makan kadunya dibuka, kemudian ada isinya, yaitu kadu. Nah kalau kita makan kadu tentu dipilihan mana yang bagus, mana yang tidak, yang ada rasanya, yang masih atau tidak. Nah maka tasawuf itu adalah rasanya. Tasawuf itu adalah rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi membungkus rasa. Jadi kalau sudah ibadah pada Allah dina level ihsan, dina level tasawuf itu antabudallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seolah-olah serasa-rasa engkau dilihat Allah. Jadi rasa dilihat oleh Allah, atau serasa-rasa kita melihat Allah. Engkau melihat Allah atau engkau dilihat Allah. Jadi kalau ibadah pada sudah di makom tasawuf itu, di makom ihsan itu, maka sudah dengan rasa ibadahnya. Allahu Akbar, langsung curut cuci mata. Sebab terasa akbarnya Allah, sebab terasa agungnya Allah. Jadi tidak berhenti di makom itu, di syariat saja tidak, tapi begitu berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah pada level rasa nikmat, begitu pantasan di kitab-kitab para ulama-ulama dahulu, kalau Cisoca itu sampai membasuhi baju-baju kan begitu di sholat malamnya. Karena semakin orang bersih, semakin orang itu merasa berdosa, makan banyak dosa. Makanya ibadahnya itu ya banyak di malam-malam itu sering berlinang air mata, bercucuran air mata. Kenapa? Karena sudah nikmat rasanya sholatnya. Sudah nikmat sholatnya. Kalau sudah pada makom rasa. Ibarat tadi, kalau sudah pada makom rasa, ibarat tadi kalau makan, kalau tidak ada rasanya kan hambar. Kalau hanya sekadar sholat ritual saja, selesai sholat, itu cukup syariat saja. Hanya sekedar menang pahala, teu disiksa. Tetapi kalau sudah di situ, itu sholatnya sudah berkualitas, sudah merasakan nikmatnya di dalam sholat. Ya kita kan sedang belajar sampai untuk di situ. Jadi serasa-rasa dilihat oleh Allah, serasa-rasa kita melihat Allah. Jadi Allahnya ada. Nah kalau sudah masuk pada makom situ, maka akan bisa sampai ke situ, ibadah yang zahir, ibadah yang batin. Jadi sudah sampai pada makom rasa. Untuk bisa sampai di situ, ya tentu salah satunya adalah dalam tasawuf itu ada amali, ada nadori. Amali adalah beramal untuk bisa dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan muncul di situ, kalau mengamalkan di situ muncul rasa ditatap, rasa ditakut, muncul dalam sholatnya rasa khauf, muncul dalam sholatnya rasa roja, muncul dalam sholatnya rasa takdim, muncul di dalam sholatnya taubat. Itu akan muncul syukur, takdim, haya, mahabbah, khauf, roja.
Nah, itu akan muncul di dalam sholatnya kalau sudah pada makom rasa. Nah, untuk bisa makom rasa ini perlu perjuangan, tidak serta merta tiba-tiba itu hadir, enggak. Perlu perjuangan. Salah satu bagiannya adalah bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya bisa pada itu. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Salah satu amaliyah yang dilakukan pada makom ihsan, pada makom tasawuf adalah dengan berzikir. Zikir yang dijalankan, zikir yang diutamakan adalah afdalu dzikri fa'lam. La ilaha illallah itu. Jadi abdolnya dikir yang paling abdol itu adalah fa'lam. Ingat, ada fa'lam. Akan terasa abdolnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau fa'lam. Fa'lam itu maknanya pelajari. Pelajari dengan ilmunya sampai tuntas baru akan terasa abdolnya. Begitu. Jadi bahkan terasa abdolnya. Kalau di kuliahan kan ada mahasiswa pembimbing akademik, begitu kan? Bagaimana akademik? Ada pembimbing tilawah, ada pembimbing ibadah. Nah, itu pun sama pada makom-makom ini, pada makom syariat, pada makom iman, pada makom ihsan, itu pun tetap harus ada ilmunya, ada gurunya yang harus kita ikuti. Dina kuliah waya pembimbing akademik maksudnya untuk bisa sampai pada dimensi-dimensi yang nikmat itu. Nah, kalau sudah pada situ, itulah yang disebut dengan ibadah ruhani, ibadah dohir, ibadah ruhani. Dua-duanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu adalah kalimat perintah. Maka untuk bisa fa'lam itu perlu diajari, perlu ilmu, sehingga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah terasa abdulnya. Sebab dikir itu, kalau dikirnya tadi pada hanya lisan, hanya badan, ya dikir pada syariat ya dengan ucapan, dengan gerakan, bentuk ketaatan, sholat itu dikirnya. Kemudian tangan, sedekah itu dikirnya. Lisan mengucapkan la ilaha illallah itu dikirnya. Nah, kalau sudah pada makom ini adalah tadi dengan rasa, wujudnya akan mewujud pada rasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah ada tiga-tiganya, jadi akan lengkap pemahaman kita, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya penuh dengan ketaatan, terus terbimbing, tidak pernah tinggal. Mudawamah, mulazamah, istiqomah, kemudian keyakinannya bertumbuh dengan baik, pemahamannya muncul keyakinan yang baik, sholatnya diyakini dengan keyakinan hanya ibadah lillahi ta'ala, bukan karena oleh karena, tapi lillah, karena Allah. Kemudian setelah itu selesai itunya imannya, selesai syariatnya. Cukupkah di situ? Tidak, sebab belum berbuah. Walaupun berbuah, itu al ilmu bila syajar, kalau pohon tanpa buah seperti ilmu tidak beramal. Maka tadi syariat, ilmu dan amal esian, sholatna, ilmu'na dilakukan, kemudian diamalkan. Kalau dalam imannya, keyakinannya tambahan ilmunya, yakin dan paham kemudian muncul keyakinan, idrakun jajimun bi'aisu laisa mahu taradudun, muwaqi'un lil waqi'i, tidak ada lagi kegoncangan, tidak lagi kegoyahan, yakinnya. Selesai itu, imannya udah kuat, akidahnya udah kuat, amaliyahnya tidak pernah berhenti, kemudian masuk lagi bertingkat pada makom ihsan, di mana beribadahnya, sholatnya sudah bersama Allah, kemudian zakatnya bersama Allah, aktivitas lainnya bersama Allah. Salah satunya adalah dengan untuk bisa sampai pada mengenal dan bersama Allah itu, salah satunya adalah dengan amaliyah. Amaliyahnya adalah dikir. Kenapa dikir? Kemana amaliyah dikir? Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalnya adalah dikir. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada tasawuf ma'rifah, pada ihsan, pada tasawuf yang kedua nadori atau yang melahirkan ilmu ma'rifat, kenapa yang dipelajari adalah diri kita, kemudian yang dipelajari siapa kita, siapa ruh kita, maka itu salah satu bagian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kenalilah ciptaannya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkuru fi dzatillah. Kenalilah Allah dengan melalui ciptaan-ciptaannya, tapi jangan kau pernah berpikir pidatilah tentang zatnya. Rasulullah bersabda, kalau engkau berpikiran tentang dat Allah tidak akan pernah sampai, sebab nanti patuhlik akan rusak. Akhirnya berpandangan Allah memiliki tangan, Allah diduduk di atas langit, Allah berada di langit. Kalau pemahaman Allah di langit, berarti kalau langitnya nggak ada, Allahnya nggak ada. Maka laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang semisal dengan apapun, nggak ada dimisalnya, tidak bisa dimisalkan. Nah, maka nanti akan rusak kalau pemahamannya begitu. Selesai di situ zikir kepada Allah melalui mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah banyak. Maka para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali, terlalu banyak untuk bisa mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Siapa? Cukup mengenal diri kita. Mengenal diri kita, man arafa nafsahu faqad arafahu. Al-Ghazali menyampaikan, siapa yang kenal dirinya maka akan kenal dengan Tuhannya. Makanya Imam Al-Ghazali membahas tentang ruh. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah, itu juga menyampaikan tentang kitab Ar-Ruh, kan begitu. Nah, salah satunya ya harus dipelajari tentang ruh itu sehingga kita bisa mengenal diri, mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka alam pun ada alam mulki, ada malakut, ada jabrut, ada lahut, kan begitu. Kemudian di dalam diri kita juga ada berbagai macam latifah. Kemudian di dalam kolbu kita juga wapisiri ana, di dalam bagaimana kita bisa mengenal kolbu kita, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada kiblat hakiki, ada kiblat majazi. Itu akan muncul begitu yang dipelajari, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, mengenal diri kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan ibadah jasad, ibadah ruhani, dua-duanya adalah sama-sama harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada makanan. Kalau makanan jasmani diisi dengan makan, minum. Ibadah ruhani juga sama, diisi dengan pengajian, diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan berpuasa. Itu juga sama, dua-duanya membutuhkan makanan, Maka makanan itu salah satunya adalah untuk menutrisi, memberikan efek, memberikan energi terhadap ruh dan terhadap badan. Kemudian ibadahnya ya ibadah yang zahir, ya pada level-level syariat, belajar hadis, belajar sholat yang benar, gerakannya yang benar, wudunya yang benar, itu ibadah yang zahir. Ibadah yang batin, bagaimana ibadah batin? Ruhnya itu selalu bersama Allah, selalu mengingat Allah dengan zikrullah. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki nilai ibadah. Ruhnya ibadah, jasanya juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah gambaran global. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memandang lebih, bisa mengkaji lebih detail sedikit demi sedikit, sampai kita wafat tidak pernah terhenti dalam mengaji ini. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas paparannya yang luar biasa. Waktu udah kelihatan udah siang, Ustaz. Silakan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaibatil Fatihah wa biqudratil Fatihah ilahana ilmuka kafin anis su'ali ikfina bihaqqil Fatihah maqala wa hasil ma fi dhamirina Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjina munjil mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.